Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada hari ini kita kembali mempelajari tentang Al-Quran hadis. Dan pada pertemuan kali ini, yaitu bab 5, kita akan membahas mengenai isi atau makna dari surat Al-Adiyat. Namun sebelum itu silakan simak dan ikuti lantunan surat Al-Adiyat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ayat pertama surat Al-Adiyat ini memiliki arti, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Maksudnya adalah, kuda-kuda yang berjalan sangat cepat ketika digunakan dalam medan peperangan, tatkala berjihad di jalan Allah. Pada ayat pertama ini, ada kata Al-Adiyat, yang memiliki makna sesuatu yang berjalan dengan cepat. Kemudian ada juga kata dobha yang bermakna sesuatu yang terdengar dari rongga kuda ketika berlari sangat kencang. Suara yang terdengar itu menunjukkan kecepatan yang tinggi dan kekuatan kuda dalam berlari. Kemudian ayat kedua, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Nah, ini bermakna kuku-kuku kuda yang berlari sangat kencang akan berbenturan dengan bebatuan, sehingga mengeluarkan percikan api. Hal ini terlihat saat kuda tersebut berlari di kegelapan malam. Ayat ketiga, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Kuda tersebut berlari menuju daerah musuh pada malam hari. Namun, menyerangnya pada waktu pagi. Hal ini menunjukkan keberanian Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka tidak menyerang musuh pada malam hari sewaktu mereka beristirahat dan tidur. Akan tetapi, penyerangan dilakukan pada pagi hari ketika musuh berada dalam kesiapan untuk menghadapi lawannya. Nah, jadi dari sini Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk bersikap fair ya terhadap lawan kita. Kemudian ayat keempat, sehingga menerbangkan debu. Maksudnya adalah ketika kuda-kuda itu bergerak maju mundur, debu-debu di sekitarnya pun beterbangan. Hal ini menunjukkan penyerangan yang begitu gencar dengan kendaraan kuda. Ayat kelima, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Memiliki makna
Kuda-kuda kaum muslimin menyerang dengan menerobos barisan musuh hingga ke barisan tengah dari kumpulan mereka. Kemudian ayat ke-6, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Robnya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sifat-sifat umumnya yang dimiliki oleh manusia. Apa saja sifat tersebut? Di antaranya adalah kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah. Yang kedua, banyak mengeluh. Yang ketiga, dengki dan iri hati. Yang keempat, ingkar terhadap kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 20 sampai 21 yang berbunyi, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, ia jadi kikir. Lalu ayat ke-7, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Jadi Allah Maha mengetahui semua isi hati manusia, termasuk sikap ingkar mereka terhadapnya. Sebenarnya manusia juga mengakui keingkaran dirinya terhadap Allah, tapi itulah sifat manusia, ya. Pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak mengakui keingkarannya. Terkecuali di akhirat kelak, ketika itu semua manusia pasti mengakui seluruh perbuatan buruknya di hadapan Allah. Dan tidak ada yang bisa berbohong sedikit pun. Ayat ke-8, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ayat ini menjelaskan sifat umum manusia berikutnya, yaitu sangat mencintai harta, seperti yang sudah dijelaskan pada surat At-Takasur sebelumnya. Ya, manusia itu suka bermegah-megahan dengan harta yang dimilikinya. Ayat ke-9, maka tidakkah dia mengetahui apabila yang ada di dalam kubur dikeluarkan? Manusia harus ingat dan sadar bahwa Allah akan menjadikan diri kita mati, kemudian dibangkitkan kembali untuk dihisap. Akan menjadikan kita menjaga ucapan dan perbuatan kita. Jadi, kita harus ingat dan sadar bahwa Allah akan membangkitkan kita untuk dihisap. Sehingga kita harus menjaga semua kelakuan kita, semua tingkah kita, menjaga amal ibadah kita selama di dunia. Ayat 10, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Allah akan menampakkan seluruh perbuatan manusia pada hari kiamat, baik yang terlihat maupun tidak. Segala apa yang ada dalam hati manusia akan ditunjukkan dan dihisap olehnya. Sesuatu yang ada dalam hati manusia berkaitan dengan niat, tawakal, berharap, takut, cinta, iri hati, dengki, dan sebagainya. Ya, itu akan ditunjukkan dan dihisap. Hal ini menunjukkan bahwa tolak ukur seluruh perbuatan manusia adalah hatinya. Apakah hati tersebut diperuntukkan kepada Allah semata atau ada tujuan lain selain itu? Ayat 11, sungguh Rob mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Allah maha teliti dan mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang terlihat atau tersembunyi, dan pasti membalas seluruh perbuatan mereka. Seluruh makhluk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jika itu baik, maka baik pula balasannya.
Namun jika buruk, maka buruk pula balasannya. Itulah tadi penjelasan dari masing-masing ayat surat Al-Adiyat. Nah, di sini tadi Miss juga sudah menjelaskan makna dari kata Al-Qanut pada ayat ke-6 yang mengandung makna tentang sifat manusia pada umumnya, yaitu kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah, banyak mengeluh, dengki dan iri hati, ingkar terhadap kebenaran. Kemudian satu lagi pada ayat selanjutnya tadi, manusia itu sangat mencintai harta. Kemudian, di sini bisa disimpulkan bahwa hubungan kuda perang pada ayat 1-5 dengan sifat manusia ayat 6-11. Apa hubungannya dari semua ayat tersebut? Dan apa hubungannya kuda perang dengan sifat manusia? Manusia itu harusnya belajar dari karakter kuda perang, yang mana kuda perang bersungguh-sungguh sekuat tenaga melaksanakan tugas dari tuannya tanpa kenal lelah. Yang kedua, hebat, gagah berani, tampil prima dan energik, penuh keberanian yang membara. Lalu yang ketiga, pantang menyerah hingga ia tak sanggup berjalan atau lunglai. Nah, kita jangan sampai kalah ya dengan kuda ini. Ada masalah sedikit, sudah menyerah. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi, belajarlah dari kuda perang. Pantang menyerah sampai tak sanggup lagi berjalan. Kemudian kuda perang atau kuda memiliki perangai terpuji yang tidak dimiliki oleh binatang lain dan mempunyai pengaruh atas jiwa orang mukmin. Sekian materi hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Miss akhiri dengan jazakumullahu khair, syukron. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.